Halo, pernah kepikiran gak sih kalau kecerdasan buatan atau AI yang makin canggih ini berbuat salah, siapa yang harusnya bertanggung jawab? Nah, itu dia pertanyaan besar yang akan kita kupas tuntas sekarang. Yuk, kita mulai? Coba deh bayangin skenario ini. Sebuah sistem AI yang super canggih, salah membaca hasil medis, diagnosisnya keliru, dan akibatnya pasien dirugikan. Nah, pertanyaannya, siapa yang kita salahin? Dokter yang pakai alat itu? Pihak rumah sakit? Atau programmer yang nulis kodenya yang mungkin ada di belahan dunia lain? Ini nih, inti dari dilema kita. Oke, untuk bisa menjawab pertanyaan besar tadi, kita harus samain persepsi dulu. Sebenarnya AI itu apa sih? Ini bukan cuma soal robot-robot canggih di film fiksi ilmiah loh. Mari kita bedah definisinya. Gampangnya gini, AI itu adalah program komputer yang dibuat untuk meniru cara otak kita bekerja. AI bisa belajar dari data, memecahkan masalah, bahkan sampai membuat keputusan sendiri. Sadar atau enggak, contohnya ada di sekitar kita setiap hari kok. Mulai dari asisten virtual di ponsel Anda, sampai sistem yang merekomendasikan film di layanan streaming favorit. Nah, yang menarik, AI itu nggak cuma satu lapis. Anggap aja kayak kue lapis. Paling atas ada kecerdasan buatan sebagai payung besarnya. Di bawahnya ada machine learning, yaitu sistem yang belajar dari data untuk bikin prediksi. Lebih dalam lagi, ada deep learning yang meniru jaringan syaraf di otak kita. Dan yang lagi ngehits banget sekarang, ya AI generative, yang bisa menciptakan teks atau gambar baru. Oke, kita udah paham apa itu AI. Sekarang saatnya kita masuk ke bagian yang lebih rumit. Karena faktanya, teknologi ini sama sekali nggak netral. AI membawa banyak sekali dilema etis yang kompleks, yang seringkali ya merupakan cerminan dari kita sendiri sebagai manusia. Kutipan ini bener-bener kena banget ke intinya. Karena AI itu belajar dari data yang kita berikan, ia juga bisa mempelajari semua bias dan prasangka yang ada di dalam masyarakat kita. Gampangnya, AI itu bisa mewarisi kekurangan kita. Coba kita lihat contoh konkretnya. Kalau sebuah AI dilatih pakai arsip berita dari puluhan tahun yang lalu, ia mungkin bakal menyimpulkan kalau profesi dokter itu identik dengan pria dan perawat dengan wanita. Hasilnya, sistem AI ini tanpa sadar malah melanggengkan stereotip gender. Inilah yang kita sebut sebagai bias algoritma. Jadi, kita ini sebenarnya berhadapan dengan serangkaian ranjau etis. Isunya luas banget, mulai dari bias dan ketidakadilan, privasi data, hak cipta, sampai transparansi. Dan yang paling penting yaitu tadi, isu pertanggungjawaban yang membawa kita kembali ke pertanyaan awal kita. Oke, sekarang kita sampai pada inti persoalannya. Gimana sih hukum memandang AI? Kalau sampai AI menyebabkan kerugian, siapa yang bisa dituntut? Mari kita lihat bagaimana hukum di Indonesia menjawab pertanyaan ini. Jadi gini, dalam hukum, pada dasarnya hanya ada dua kategori, subjek hukum dan objek hukum. Subjek hukum itu seperti manusia atau perusahaan, bisa punya hak dan kewajiban. Sedangkan objek hukum itu ya benda atau alat, seperti mobil atau palu. Nah, saat ini, hukum di Indonesia secara jelas menempatkan AI dalam kategori objek hukum. AI dianggap sebagai alat. Kenapa begitu? Nah, ini penjelasannya. Untuk bisa dinyatakan bersalah secara pidana, umumnya butuh dua unsur. Ada perbuatan yang salah atau actus rea, dan ada niat jahat atau mens rea. AI memang bisa melakukan perbuatan yang salah, tapi ia tidak punya kesadaran atau kehendak untuk berniat jahat. AI hanya menjalankan perintah. Lantas, kalau bukan AI-nya, lalu siapa? Jawabannya ada pada manusia di baliknya. Tanggung jawab hukum itu jatuh pada dua pihak utama. Pertama, si pencipta atau developer yang merancang sistemnya. Dan kedua, si operator atau pengguna yang menerapkan dan mengarahkan tindakan AI tersebut. Nah, ini membawa kita pada sebuah kesimpulan yang sangat-sangat penting. Meskipun teknologi semakin canggih, jawaban atas dilema ini ternyata tidak terletak pada algoritma, melainkan pada penilaian kita sebagai manusia. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. AI itu adalah asisten yang luar biasa kuat. Ia bisa menganalisis data dan memberikan rekomendasi, tapi keputusan akhir yang mempertimbangkan nilai, etika, dan dampaknya pada sesama harus tetap berada di tangan kita. Inilah yang membedakan kita. Kemampuan seperti intuisi, empati, dan hati nurani adalah kualitas-kualitas unik manusia yang tidak bisa diprogram. Dan justru hal-hal inilah yang krusial untuk membuat keputusan yang benar-benar bertanggung jawab. Pada akhirnya, intinya cuma satu. Teknologi secanggih apapun itu hanyalah alat. Manusialah yang harus tetap menjadi kompas moralnya.
Lalu, bagaimana kita bisa memastikan masa depan yang bertanggung jawab dengan AI? Mari kita lihat langkah apa yang perlu kita ambil selanjutnya. Tentu saja, kita butuh aturan main yang jelas. Regulasi itu penting banget. Di Indonesia, kita memang sudah punya dasar hukum seperti UU ITE. Tapi tantangannya adalah membuat peraturan yang lebih spesifik untuk AI, yang bisa terus beradaptasi secepat perkembangan teknologinya. Ini adalah pekerjaan rumah kita bersama. Kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita semua renungkan. Teknologi AI berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Pertanyaannya bukan lagi seberapa pintar mesin bisa menjadi, melainkan apakah kita sebagai pencipta dan penggunanya bisa menjadi lebih bijaksana dalam memanfaatkannya.